yang mendapatkan kompensasi tapi bangunannya tidak terbongkar itu banyak. Oh. Gitu. Jadi kompensasinya dapat, Bangunannya nggak dibongkar. tapi di tanah PJT. Di tanah PJT jelas. Di tanah Bangunannya tidak dibongkar. PJT. Tidak dibongkar. Oh, bangunannya tidak dibongkar. Iya. Tapi Satpol PP kan membongkar ke situ ada. Iya. Waktu itu kan saya arahin, udah bongkar, kenapa nggak dibongkar? Heeh. Itu katanya tanahnya bersertifikat gitu ya. Kenapa bersertifikat? Kan di posisinya di tanah PJT pisan. Heeh. Kok bisa gitu? Tapi ada sertifikatnya diliatin. Nggak dilihatin itu apa? Cuma pernyataan. Pernyataan Satpol PP tanahnya dia nggak berani, bersertifikat. kabarnya bersertifikat gitu. Oh, kabarnya bersertifikat. Iya. Tetapi kompensasi dapat. Dapat. Loh, gimana? Iya. Kalau nggak dibongkar bersertifikat berarti kan tidak usah dapat kompensasi Iya. dong. Dan artinya tidak usah diajukan. Iya, mau saya kayak gitu. Nah kayak gini, ya kan, bahwa di Indonesia ini, Jawa Barat ini belum bisa juga sesuatu dilepas. Pemimpinnya harus selalu turun. Kalau nggak turun ditipuin. Ini kan saya nggak turun, Pak. Iya. Sama sekali Bapak. Nggak turun kalau ini karena kerjaan kita udah banyak. Jadi ini kita. Makanya nanti kan data pengeluarannya kan ada, nama Iya, Pak, nama betul, Pak. nama penerimanya semuanya ada semua Ada. lewat bank. Nah, itu mantap, Nanti Pak. kalau bohong itu kan Iya. ketahuan karena Iya. lewat bank semua, ya. Betul, Pak. Gitu. Nanti kalau yang bohong-bohong ya aku sih proses hukum aja, kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, hari ini kita berbicara tentang fenomena penggusuran atau yang kita sebut dengan bangunan liar yang digusur ya. Nah, sahabat sekalian, tema kita adalah KDM murka. Niat bantu malah ditipu warga demi uang gusuran. Pelaku diancam 4 tahun penjara. Sahabat sekalian, ini adalah tema yang menyangkut dengan bagaimana ketaatan hukum dan juga tentu adalah sistem penegakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan terutama dalam kasus bangunan liar atau penggusuran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sudah menempati tanah PJT, sudah tidak dibongkar, dapat duit lagi. Berapa rumah? Ada yang Banyak. Berapa rumah? Sekitar 20 lebih. Hah? Banyak di situ. Makanya saya bilang di YouTube itu hampir 200 jutaan. Iya kan? 20 tuh 200 juta loh. Iya. Iya, Bapak ketipunya 200 jutaan. Yang menurut saya sih nggak akan ketipu, ya kan? Kalau fakta dan datanya ada kan? Iya. Nah, sebenarnya bukan penipuan, dia melakukan penggelapan. Penggelapan jatuhnya ya. Iya dong. Sahabat sekalian, kita mengenal Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang dikenal sebagai pembela rakyat kecil, sangat terkenal dengan kedekatannya dan kejujurannya dalam hal melayani masyarakat. Nah, tapi sekali ini sahabat sekalian, Kang Deddy murka begitu mendengar sekitar 200 warga yang menerima bantuan gusuran Jadi setiap yang digusur itu Kang Deddy mengambil kebijakan per orang atau per rumah yang kena gusur itu dibantu 10 juta rupiah sebagai uang kompensasi. Tapi apa yang terjadi sahabat sekalian? 200 warga yang menerima bantuan 10 juta rupiah ternyata terjadi penyimpangan. Apa penyimpangannya? 200 warga itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan atau istilahnya adalah ilegal. Mereka tidak punya lahan di sana, tidak punya bangunan, dan tidak juga mereka punya rumah atau usaha di situ, tetapi mereka mengajukan bantuan penggusuran, yaitu 10 juta rupiah. Nah, sahabat sekalian, pada sisi lain ada juga mereka, kalau kita lihat videonya tadi, ada yang di sana mereka mendiami lokasi gusuran itu, tetapi bangunannya tidak digusur,
dan mereka tidak melakukan pembongkaran sendiri atau bahkan juga pihak dari Satpol PP tidak melakukan pembongkaran tetapi uangnya diterima. Nah, beberapa kasus ya terkait dengan gusuran atau daerah-daerah yang bangunan liar ini bisa kita temui di Kampung Gabus atau Desa Sri Mukti dan Srijaya, Tambun Utara, Bekasi. Di sini ada sekitar 50 bangunan liar dibongkar sepanjang Jalan Koh Isah karena berada di tanah milik Prum Jasar Tirta. Jadi ini artinya ada 50 bangunan liar yang tentu juga setiap ada bangunan liar ketika ingin digusur, Kang Deddy selalu memberikan kompensasi ya agar ya masyarakatnya bisa terbantu untuk pindah ke lokasi lain. Ini yang disebut dengan ada simpati dan ada uang kerahiman yang diberikan. Nah, sahabat sekalian, ya. Yang kedua adalah kasus bantaran Sungai Sepak, Desa Srijaya, ya, masih tetangga dengan Sri Mukti, ya. Penggusuran ini langsung dipimpin oleh Kang Deddy dan bersama Kapolres dan dilakukan pembongkaran dengan memakai alat berat, ya. Ini sempat juga ketegangan sebelumnya sahabat sekalian antara Kang Deddy dengan kepala desa Srijaya, dan bahkan ketika itu ya KDM disebut dengan pemimpin otoriter. Namun kemudian tidak lama berselang ya kepala desa itu minta maaf dan menghargai niat baik daripada KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, sahabat sekalian, yang lokasi yang ketiga itu dapat kita temui juga di Kampung Pulau Timaha, Babelan, Bekasi. Ini sekitar 420 bangunan liar. Jadi di sana juga ya agar lahan ini dikembalikan ya untuk jalan dan sungai, aliran sungai. Nah, sahabat sekalian, kita ingin sorot lebih dalam terkait dengan fenomena gusuran Sri Mukti Bekasi. Dan di sini ya ada 200 warga seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mengajukan bantuan gusuran tetapi sebenarnya mereka tidak punya hak untuk mendapatkan ya bantuan itu. Ya, terutama untuk kompensasi 10 juta rupiah. Tetapi mereka ya mendaftarkan diri dan kemudian mereka mendapatkan bantuan 10 juta. Berapa rumah? Sekitar 20 lebih. Hah? Banyak di situ. Makanya saya bilang di YouTube itu hampir 200 jutaan. Iya kan? 20 tuh 200 juta loh. Iya. Iya, Bapak ketipunya 200 jutaan. Nah, di sinilah barangkali sahabat sekalian perlunya ya mungkin Kang Deddy perlu menata kembali ya sistem data ya database ya daerah-daerah yang rawan pada bangunan liar didata oleh aparatur pemerintah mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. Ini betul-betul valid ya, datanya valid sehingga tidak ada informasi-informasi yang salah dan yang mengakibatkan adanya orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan atau mengajukan secara ilegal, tapi mereka bisa lolos mendapatkan kompensasi itu. Nah, disinilah barangkali kegiatan-kegiatan niat baik daripada Kang Deddy ini harus ditopang oleh manajemen yang kuat, aparatur yang kuat, yang jujur, sehingga data-data itu memang betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat sekalian, kalau kita lihat, ya ini kita coba lihat dari aspek hukum ya, karena Kang Deddy ini merasa 200 warga yang mengajukan secara ilegal bantuan itu akan dibawa ke jalur hukum. Kan saya untuk pembongkaran sekarang tuh nggak turun ke lapangan, ya kan? Karena masa sih gubernur harus terus-terusan ngurusin pembongkaran, cukup memulai. Ternyata ketika saya tidak turun di lapangan, di lapangannya terjadi penyimpangan. Ini yang mendapat kompensasi 67 kakak, Pak. 67 kakak, 4 kakak. Saya penyerahan uangnya juga nggak hadir kalau ini sudah saya serahkan 4 kakak yang tidak punya bangunan, Pak. Nah, 7 kakak yang
Apa tuh? Yang bangunannya nggak jelas. Nggak jelas. Artinya orangnya ada di situ. Iya, orangnya ada. Karena Orangnya ada dapat kompensasi. Iya, bangunan nggak ada. Tapi dia nggak punya bangunan, Nggak punya bangunan, tapi Pak. mengajukan kompensasi. Kompensasi. Walah. Saya kan orang Dan asli nggak sana dikenal gitu. gitu. Saya Oh, tahu iya. si A si B-nya yang punya bangunan. Gitu. Gitu. Makanya saya ya kalau bangunan saya mah memang habis rata udah dibongkar. Gitu. Cuman saya merasa kecewanya kenapa bangunan saya aja yang sedangkan yang lain banyak Iya. yang belum dibongkar. Kan yang bongkarnya itu Satpol PP Kabupaten Bekasi Betul, juga kan, Pak. yang Betul, turun Pak. Iya. gitu loh. Sampai 120 kalau nggak salah. Satpol PP Kabupaten Bekasi. Ya nanti saya gini aja. Saya nanti saya yang mimpin. Betul, Pak. Gitu. Nah kayak gini, ya kan, bahwa di Indonesia ini, Jawa Barat ini belum bisa juga sesuatu dilepas. Pemimpinnya harus selalu turun. Kalau nggak turun ditipuin. Ini kan saya nggak turun, Pak. Iya. Sama sekali Bang. Nggak turun kalau ini karena Iya. kerjaan kita udah banyak. Jadi kita. Makanya nanti kan data pengeluarannya kan ada, nama Iya, Pak, nama betul, Pak. nama penerimanya semuanya ada semua Ada. lewat bank. Nah, itu mantap, Nanti Pak, kalau kalau bohong kita- itu kan iya. ketahuan karena Iya. lewat bank semua, ya. Betul, Pak. Gitu. Nanti kalau yang bohong-bohong ya aku sih proses hukum aja, kebiasaan. Jadi Kang Deddy dalam hal ini tegas akan membawa jalur ya bisa disebut penyimpangan atau bisa disebut penipuan dan bisa juga disebut sebagai penggelapan. Nah, Kang Deddy dalam hal ini saya ingin berikan satu masukan bahwa tegas ya siapapun termasuk kepala desanya dan kemudian warga yang melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum seperti ini, maka kita harus informasikan ke mereka perbuatan mereka itu sudah termasuk pada delik pidana. Jadi dapat diancam dengan beberapa delik pidana nanti. Yang pertama, kita bisa kategorikan mereka telah melakukan penipuan. Ya, penipuan yaitu pasal 378 KUHP. Ya, dilakukan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan berupa bantuan, ya, dan mereka ini sebenarnya artinya memanfaatkan situasi dengan tipu muslihatnya, maka ini bisa dapat hukuman diancam dengan 4 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah. Jadi ini bisa menjadi sebuah tindakan penipuan. Jadi saya pikir Kang Deddy dan aparatur pemerintah Pemda Jawa Barat lakukan terhadap orang-orang yang memang ya perbuatannya adalah melawan hukum, dan ini jangan dimaafkan. Yang kedua, bisa juga kita melihat tindakan mereka mendapatkan bantuan dan mengajukan secara ilegal, dan mereka ini bisa dianggap sebagai bentuk penggelapan. Penggelapan uang 10 juta ya berupa bantuan tadi itu kena pasal 372 KUHP. Jadi secara melawan hukum memiliki bantuan, yaitu uang bantuan ya berupa barang uang yang bukan miliknya, dan mereka ini bisa diancam dengan 4 tahun penjara atau denda ya sampai 200 juta rupiah. Ini kalau dia adalah penggelapan. Yang ketiga, oknum-oknum dan warga yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini bisa juga dikenakan dengan pasal pemalsuan dokumen. Artinya dia melakukan dokumen-dokumen palsu secara ilegal ya, padahal dia sebenarnya tidak benar informasinya. Maka ini diancam dengan pasal 263 KUHP. Jika di bantuan ini berdasarkan surat mereka adalah surat-surat palsu, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman 6 tahun penjara ya. Jadi ini bisa diancam 6 tahun penjara. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita lihat dari pesan moral kasus ini? Yang pertama adalah jangan berikan maaf atau pengampunan terhadap bentuk-bentuk penipuan atau bentuk-bentuk penyimpangan seperti ini. Nah, kemudian juga sahabat sekalian, jangan lupa juga pihak desa, ya, Satpol PP, jangan bermain-main dengan masalah ini. Jadi kita lihat Satpol PP ini terkadang aparat kita itu main mata dengan
oknum warga dan juga mereka terkadang masih bermain. Aparat pemerintah sering keamanan. Ini saya pikir adalah bentuk daripada bentuk daripada perbuatan yang mengkhianati, ya, apalagi situasi kita kemerdekaan Indonesia seperti ini adalah bentuk daripada pengkhianatan terhadap makna kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Apa pendapat Anda? Berikan komen di kolom komentar ini. Tapi jangan lupa juga sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, share, komen, dan kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi dengan adanya statement kita, dukungan kita terhadap penegakan hukum di negara kita ini. Mari kita bantu pemimpin yang jujur dan pro rakyat, dan semoga Indonesia terbebas dari bentuk berbagai korupsi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.